sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka itu kan memberikan keleluasaan ya kepada pendidik untuk bersama-sama menciptakan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar murid. Jadi saya merasa dibebaskan untuk mengatur proses pembelajaran saya. Kemudian semakin saya mempelajari, semakin saya menarik gitu kan untuk mempelajari kurikulum merdeka ini, karena pemerintah itu memberikan ruang yang luar biasa kepada guru. Halo sahabat Dikbud, senang sekali kita berjumpa kali ini dalam podcast mengenal lebih dekat implementasi kurikulum merdeka. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri melalui sebuah pantun untuk kita semua. Bunyinya begini, jangan lupa cakapnya ya di rumah. Teringat masa lalu, namanya nostalgia. Teringat resiko, namanya waspada. Sungguh senang dan bahagia, saya Valina Daniel bisa bersama Anda. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kita, bersama kami semua di sini dalam podcast spesial mengenai implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini kita akan bincang-bincang dengan serius tapi juga santai tentang bagaimana sih kita bisa menerapkan kurikulum merdeka dan bagaimana kita bisa menerapkannya nanti. Dan apakah semua sekolah wajib untuk mengimplementasikannya? Nah, tentunya untuk itu kita akan berbincang dengan ahlinya dan juga narasumber yang menarik pada hari ini. Yang pertama sudah ada bersama kita Bapak Aswin Widianto STMA selaku Supervisor PMO PDM 02, yakni implementasi kurikulum merdeka. Apa kabar Pak Aswin? Alhamdulillah baik, terima kasih Kak Val. Terima kasih sudah bersama kita pada hari ini Pak ya. Nah Pak, tadi kan saya udah mulai nih Pak dengan pantun. Bapak juga boleh dong berikan pantun karena kan Bapak ini juga PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Jadi pasti jago dong ini pantunnya. Baik, saya coba balas pantunnya Kak Val ya. Yes. Baik, jalan-jalan ke Sulawesi menghilangkan penat dari rutinitas. Kurikulum merdeka untuk solusi pendidikan lebih berkualitas. Cakep. Terima kasih. Keren. Jadi emang salah satu syaratnya untuk jadi direktur harus bisa pantun ya Pak ya? Gitu ya. Oke. Nah, selain Pak Aswin ada juga nih narasumber kedua kita, yaitu Ibu Andra Oktavia SPD. Beliau adalah guru SDN Pulau Gebang 02 Jakarta Timur. Apa kabar Bu Andra? Alhamdulillah, kabar baik Kak. Asik, senang sekali loh ada Bu Guru di sini ya. Jadi kita semua akan belajar banyak. Nah, Bu Guru, boleh nggak dibalas dalam pantun saya? Boleh. Ya, silahkan. Ya, pergi berlayar ke samudra, tak lupa mampir ke Selat Sunda. Cakep. Perkenalkan, nama saya Andra. Salam kenal dengan Anda semua. Yes. Cakep nih pantunnya, nggak salah jadi Ibu Guru. Oke, baik, kita akan berbincang-bincang mengenai implementasi kurikulum merdeka dan khususnya bagaimana sebenarnya yang sudah dijalankan selama ini di masing-masing sekolah. Tetap bersama kita di podcast. Nah, bicara mengenai kurikulum merdeka nih Pak Aswin, pastinya orang ingin tahu lebih banyak sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu dan kemudian kira-kira ini beda apa tidak ya dengan kurikulum yang sudah ada sebelumnya? Ya. Baik, jadi sebenarnya tujuan dasar dari semua inisiatif Merdeka Belajar ya, sebagaimana yang sering diungkapkan oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim adalah untuk perbaikan sistem pembelajaran agar kita bisa segera bangkit dari krisis pembelajaran, dan kurikulum Merdeka yang diluncurkan bersama dengan pada waktu itu bareng dengan platform Merdeka Mengajar ya. Sebagai Merdeka Belajar episode ke-15 adalah salah satu elemen penting untuk mendorong perbaikan pembelajaran seperti itu. Nah, kurikulum Merdeka memberikan ruang dan waktu yang lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik, dan juga memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri. Dan ini menurut saya menjadi juga sangat penting ya, di mana fleksibilitas itu menjadi penting karena
kita harus sadari beragamnya kondisi antar sekolah dengan sekolah yang satu. Apalagi di Indonesia kan sangat luas ya dengan berbagai kondisinya gitu ya. Jadi dengan kerangka yang fleksibel, kurikulum Merdeka itu sebenarnya memudahkan sekolah ya, termasuk yang mereka dengan minim fasilitas atau berada di tempat-tempat yang aksesnya sulit sebenarnya. Jadi untuk bagaimana mereka bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya tentu ya, Kak Valid ya. Jadi dengan demikian kurikulum Merdeka itu sebenarnya bisa turut mengurangi adanya kesenjangan di pendidikan seperti itu kalau menurut saya. Jadi intinya adalah lebih fleksibel ya, Betul, disesuaikan betul. dengan kemampuan Betul. dari sekolah masing-masing. Betul. Oke, nah itu mungkin yang menjadi kunci dari kurikulum Merdeka nih sahabat Dikbud. Nah bagaimana dengan implementasi di sekolah? Nih kebetulan ada Bu Andra. Ibu Andra ini kan sudah mengetahui mengenai kurikulum Merdeka. Nah dari mana itu informasinya dapatnya? Oke, baik. Yang pertama, saya mengetahui informasinya itu dari Instagram. Instagram macam-macam karena saya mengikuti follow Instagram Kemdikbud, GTK, Dirjen SD gitu, Direktorat SD gitu. Itu semua ada informasi tentang kurikulum Merdeka. Kemudian karena saya itu awalnya kepo ya, Kak. Jadi saya tuh coba masuk ke SIM PKB. Nah, di SIM PKB itu ada informasi tentang guru belajar dan berbagi. Di guru belajar dan berbagi di situ ada Merdeka Belajar. Nah, dari situ mulai lagi muncul platform Merdeka Mengajar. Dan akhirnya pada saat peluncuran platform Merdeka Mengajar, kalau tidak salah itu bulan Februari, nah saya langsung mencoba mengakses platform Merdeka Mengajar tersebut. Nah, ternyata di platform Merdeka Mengajar itu ada yang namanya pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri ditujukan untuk guru-guru yang ingin menambah pengetahuannya melalui pelatihan mandiri tersebut. Jadi kita dari mana saja ya untuk kita bisa mengaksesnya di mana saja, kapan saja karena waktunya itu tidak dibatasi gitu. Nah, dari situlah kita mulai menggali-gali lagi tentang kurikulum Merdeka. Kemudian dapat informasi lagi dari Dinas Pendidikan, dari kepala sekolah, dari pengawas gitu. Jadinya banyak sumber informasinya. Banyak sumber informasi di sahabat Ibu, jangan khawatir ya kalau memang belum mengetahui lebih lanjut silahkan cek di sumber informasi yang disediakan oleh Kemdikbud. Nah Pak Aswin ini kalau misalnya kita ingin tahu lebih lanjut sebenarnya bagaimana sih implementasinya kurikulum Merdeka sejauh ini? Ya mungkin saya tambahkan ya, jadi keunggulan-keunggulan dari kurikulum Merdeka itu ya mungkin yang tadi saya coba melengkapi. Jadi yang pertama itu jadi di kurikulum Merdeka itu kan pembelajarannya lebih mendalam dan pada materi-materi yang esensial. Jadi beban anak juga tidak lagi terlalu berat gitu ya. Jadi dan bagaimana fokus dalam pengembangan kompetensi peserta didik yang memang kalau di kurikulum Merdeka itu kan terbagi dalam beberapa fase gitu ya. Kalau dulu kan ada kita kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, ini kan terbagi ke dalam fase pengembangannya seperti itu. Jadi yang kedua, kurikulum Merdeka itu memberikan kemerdekaan yang lebih besar juga kepada peserta didik. Jadi kita perlu sadari, jadi peserta didik itu tentu punya keunikan sendiri-sendiri ya, punya karakteristik masing-masing ya. Jadi itu juga kurikulum Merdeka untuk mendorong guru sebenarnya untuk memulai pembelajaran itu dari yang kita sebut dengan asesmen awal. Jadi asesmen awal itu adalah awal dari mana nanti guru bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada anak sesuai dengan kondisi anak. Itu juga menjadi penting dan menurut saya itu juga salah satu ciri khas atau boleh kita katakan sebagai keunggulan dari kurikulum Merdeka ya. Bagaimana justru sebelum mulai sudah dilakukan asesmen ya. awal. Jadi asesmen awal ya sederhana, bukan asesmen yang harus melibatkan tim ahli. Jadi bisa dilakukan sederhana oleh guru di dalam kelas dan bisa melihat kondisi anak dan sehingga proses pembelajarannya bisa disesuaikan. Lantas yang ketiga juga kurikulum Merdeka tidak hanya fokus pada peningkatan kompetensi ya tentunya ya juga tetapi juga penguatan karakter dan ini kan menjadi penting ya yang dilakukan di pembelajaran berbasis project gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan ada 20% dari masing-masing mata pelajaran itu nanti akan dialokasikan untuk istilahnya project penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada topik-topik terkini ya mempelajari pembelajaran yang berbasis project tadi gitu ya. Dan topik-topik terkini kan sangat up to date ya dan bisa terus berkembang sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi memang menurut saya itu salah satu beberapa keunggulan kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi tadi ya lebih fleksibel, lebih mendalam ya juga kemudian juga tadi kita bisa lihat ada target tertentu yaitu pembentukan P5 tadi betul. Pelajar Pancasila. Tapi jangan dibahas dulu P5-nya ya Pak ya. Karena saya mau tanya dulu sama Bu Andra nih. Karena kan kita nih pasti kalau setelah mendengar penjelasan dari Pak Aswin, wah ada yang berbeda nih ternyata. Bisa lebih fleksibel ya untuk guru. Kalau dari Ibu Guru itu melihatnya ini suatu hal yang seperti apa? Iya, baik Kak.
Jadi menurut saya ini adalah kesempatan bagi guru untuk mengeksplorasi dirinya, untuk merancang pembelajaran sendiri sesuai dengan kemampuan kita dan memahami karakteristik sekolah. Jadi dengan kita memahami karakteristik sekolah, kemudian kita diberikan keleluasaan untuk mengatur rancangan pembelajaran sendiri, menurut saya itu menjadi sesuatu yang memerdekakan guru. Selama ini itu belum bisa diterapkan ya? Yang mana? Yang untuk misalnya tadi fleksibilitas untuk menentukan. Iya, karena kalau sebelumnya di kurikulum sebelumnya itu kita adanya kompetensi dasar, di mana di situ sudah ada pengkotakan bahwa kompetensi dasar yang ini diajarkan di kelas 1. Kalau sudah selesai baru nanti kelas 2 kompetensi dasarnya seperti ini. Tapi di kurikulum Merdeka itu dibagi menjadi fase seperti yang dijelaskan oleh Pak Aswin. Jadi kalau fase itu sesuai dengan perkembangan anak atau peserta didik. Jadi fase A itu diperuntukkan untuk kelas 1 dan 2. Jadi guru boleh mengatur capaian pembelajaran mana yang akan diajarkan di kelas 1 dan mana yang akan diajarkan di kelas 2. Tentunya itu guru yang tahu kan, Kak. Jadi nanti gurunya itu harus tahu, murid-muridnya itu kira-kira kalau capaian pembelajaran ini bisa nggak ya diajarin di kelas 1 gitu. Kalau tidak bisa pun kementerian itu tidak memaksa, artinya kita boleh nanti aja di kelas 2 gitu. Nah itulah yang membuat kita menjadi senang gitu di kurikulum yang baru ini. Jadi diberikan keleluasaan juga ya untuk menentukan. Karena yang tahu kondisi murid ya bu guru di sekolah ya. Sekali. Nah ini nih ya sahabat ibu, ini yang membedakan nih kurikulum Merdeka. Nah Pak Aswin, ini kalau didengarkan itu kan ada ketertarikan dari Bu Andra untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Nah dari Kemdikbud sendiri bagaimana nih mendorong ataupun mendukung supaya sekolah-sekolah mau juga menerapkan implementasi kurikulum Merdeka ini ke depannya? Iya, jadi pada prinsipnya kan kurikulum Merdeka itu sampai dengan tahun 2023 ini kan masih menjadi opsi ya untuk sekolah. Jadi sekolah nanti bagaimana mereka melakukan refleksi diri terkait dengan kesiapan mereka untuk menjalankan kurikulum Merdeka. Jadi memang sampai dengan tahun 2003 ini masih dalam menjadi opsi untuk sekolah memilih bagaimana kurikulum Merdeka itu dapat dilaksanakan di sekolah masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Lantas juga kita mungkin saya coba sampaikan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka itu kan sebenarnya terbagi menjadi beberapa istilahnya jalur implementasi kurikulum Merdeka, terutama implementasi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan secara mandiri ya. Jadi kalau ada kurikulum Merdeka itu kan diterapkan juga di sekolah penggerak, juga ada yang menerapkan di luar dari sekolah penggerak itu yang kita sebut dengan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Dan itu terbagi menjadi 3 jalur. Jadi tergantung dengan kesiapan dari sekolah itu ya. Jadi nggak dipaksakan harus langsung sekarang switch gitu tidak, ya? Tidak. Langsung Jadi disesuaikan ya? dengan kemampuan sekolah. Kita mengenal itu ada 3, yang mana itu adalah jalur mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah ini tergantung tadi kesiapan sekolah. Apakah memang sekolah sudah benar-benar siap? Tentu kan dia mempelajari ya, seperti tadi mungkin Bu Andra menyampaikan ya, dari berbagai sumber belajar, baik dari platform maupun dari sumber-sumber lain gitu ya. Nah, dari sana sekolah akan mempelajari seperti apa sih kurikulum Merdeka itu, bagaimana mereka kesiapan mereka menerapkan. Nah tadi kita mengistilahkan dengan jalur mandiri belajar. Sebenarnya kalau jalur mandiri belajar itu adalah posisi sekolah itu masih menggunakan kurikulum 13. Tapi sudah menerapkan prinsip-prinsip dari kurikulum Merdeka. Misalnya bagaimana menerapkan proyek dan sebagainya seperti itu ya. Tapi dia tetap dalam konteks penggunaan kurikulum 13. Itu tidak apa-apa, itu kan memang sesuai dengan kesiapan sekolah ya. Yang berikutnya adalah kita istilahkan dengan mandiri berubah. Jadi mandiri berubah itu adalah ketika sekolah itu sudah menggunakan kurikulum 13. Jadi istilahnya kalau menggunakan kurikulum kurikulum Merdeka ya. Maaf tadi saya salah ucap. Nah, itu berarti termasuk data-data mereka di data pokok pendidikan mereka di Dapodik itu juga sudah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka tadi, seperti itu ya. Nah, itu mereka yang di mandiri berubah tadi itu sebenarnya bisa menggunakan perangkat-perangkat ajar yang ada dalam platform Merdeka Mengajar tadi. Jadi pemerintah juga sudah menyediakan bagi sekolah yang akan mengikuti melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka Mandiri melalui jalur mandiri berubah menggunakan perangkat-perangkat ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar seperti itu. Yang berikutnya adalah istilahnya mandiri berbagi. Nah, kalau mandiri berbagi itu sekolah sudah bisa mengembangkan sendiri, membuat sendiri perangkat-perangkat ajar untuk sekolahnya tersebut, dan tidak ada salahnya ketika mereka bisa sharing ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi kurang lebih itu 3 jalur dari proses pelaksanaan
kurikulum merdeka seperti itu. Oke, jadi ada 3 tadi ya, mandiri, kemudian mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri dan mandiri berbagi. Oke, nah kalau Ibu Andra selama ini tahun 2022 misalnya ya, itu sudah menerapkan yang mana dari jalur tadi? Iya, baik Kak. Jadi sekolah saya memang belum terpilih menjadi sekolah penggerak, namun kepala sekolah saya yakin bahwa sumber daya yang ada di sekolah itu mampu melaksanakan kurikulum merdeka. Maka di tahun 2022 kepala sekolah memilih kurikulum merdeka berubah. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Aswin tadi. Gitu. Oke. Nah kalau dari kurikulum mandiri berubah ini apa yang sudah diterapkannya? Nah, dari yang kurikulum mandiri berubah, tentunya pertama kepala sekolah bersama guru-guru menyusun KOSP. Nah, di mana KOSP itu kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita mulai dari mengadaptasi dulu informasi kurikulum yang ada dari pemerintah, kemudian kita kembangkan sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Setelah KOSP kita buat, kemudian kita juga melihat capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh kementerian sebagai panduan untuk menyusun tujuan pembelajaran sampai alur tujuan pembelajaran. Kemudian di KOSP itu juga kita menyusun proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema apa yang akan kita angkat di tahun 2022-2023 ini gitu. Kemudian kepala sekolah juga membimbing guru-gurunya untuk mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Oke, jadi sudah one step further ya dari tadi sekedar untuk mencoba mandiri belajar, sekarang udah mandiri berubah ya. Berarti berikutnya mungkin baru bisa tadi yang full Berbagi. mandiri, bahkan bisa berbagi. Oke, kita sudah mendengarkan salah satu contoh dari SDN Pulau Gebang menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri berubah. Nah, sebenarnya Pak, kalau kita bisa bicara banyaknya atau jumlah satuan pendidikan yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu sebenarnya berapa Pak sejauh ini? Baik, jadi memang sudah relatif cukup banyak sebenarnya ya satuan pendidikan yang menerapkan dari kurikulum merdeka ya. Berdasarkan data yang ada itu sekitar 103.932 satuan pendidikan atau sekitar 23,7% dari total satuan pendidikan di Indonesia. Itu adalah satuan pendidikan yang memang benar-benar sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dalam artian yang tadi saya katakan ya, kan ada juga memang yang masuk kategori kurikulum merdeka tapi mandiri belajar yang masih menggunakan kurikulum 13 ya, Bu Andra, seperti itu. Nah, itu di Indonesia ada sejumlah kurang lebih sekitar 52.086 satuan pendidikan yang masih menerapkan kurikulum 13, namun sedang mempelajari dan mencoba menerapkan salah satu atau berbagai bagian dari prinsip-prinsip di kurikulum merdeka seperti itu, Bu. Kurang lebih itu. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak yang menerapkan kurikulum merdeka sejauh ini ya. Nah, tapi sebenarnya bagaimana dukungan dari Kemdikbudristek untuk membantu sekolah sendiri atau masyarakat nih supaya memahami kurikulum merdeka? Baik. Jadi kan tadi saya sudah katakan juga di awal ya. Jadi kurikulum merdeka itu ada yang diterapkan oleh sekolah penggerak. Ada implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan oleh sekolah secara mandiri. Kita menyebutnya dengan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Jadi memang itu ada beberapa dukungan yang kita kenal dengan 6 dukungan dari implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Terutama untuk guru dan kepala sekolah itu Kemendikbud sudah menyediakan namanya platform Merdeka Mengajar yang akan membantu mereka dalam memahami kurikulum merdeka tersebut. Jadi platform Merdeka Mengajar ini hadir menjadi salah satu sumber belajar dan sumber informasi untuk guru dan kepala sekolah untuk membantu mereka memahami tentang implementasi kurikulum merdeka. Jadi mulai dari beragam topik pelatihan yang bisa diakses, tadi juga disebutkan juga oleh Bu Andra ya, salah satunya belajar melalui platform Merdeka Mengajar gitu ya, untuk bisa belajar secara mandiri ya, kapanpun, dimanapun. Jadi mungkin ini sedikit konsep yang agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin sebelum-sebelumnya kita penguatan pelatihan, bintek segala macam. Nah itu kan waktu juga terbatas. Sedangkan kalau di kurikulum merdeka itu kan di platform kurikulum merdeka, platform Merdeka Mengajar itu kan bisa diakses kapan saja, dimanapun seperti itu ya. Dan ini juga menjadi salah satu kelebihan. Tadi juga mungkin sudah saya sebutkan di platform Merdeka Mengajar itu pemerintah juga menyediakan perangkat ajar yang bukan untuk
duplikasi ya, tapi untuk menjadi inspirasi sekolah-sekolah lain. Karena pada prinsipnya tadi sudah disinggung tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan, bahwa semuanya itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi bagaimana menginspirasi dan untuk dicoba diterapkan di lapangan. Dukungan yang kedua itu melalui komunitas belajar. Nah, ini kan dalam perjalanan implementasi kurikulum Merdeka tentu kita tidak sendirian ya. Mereka bisa saling berbagi sebenarnya. Jadi kalau komunitas belajar ini ada yang kita istilahkan komunitas belajar di dalam satuan pendidikan ya, Bu Andra ya. Jadi itu antara guru, kepala sekolah ya, di dalam satuan pendidikan itu bisa saling diskusi, bisa saling belajar bagaimana sih meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah bersangkutan. Lantas juga ada yang kita istilahkan komunitas belajar antar sekolah gitu. Jadi kan sekolah yang satu punya komunitas belajar, sekolah yang lain punya komunitas belajar, itu kan sebenarnya bisa saling berinteraksi. Ada juga kesempatan komunitas belajar lintas daerah gitu ya. Jadi kan itu menjadi menarik ya, apalagi sudah ada dukungan dari platform yang bisa antar daerah itu saling berkomunikasi. Jadi itulah kenapa komunitas belajar ini menjadi penting ya. Lantas yang berikutnya, dukungan yang ketiga dari pemerintah terkait untuk pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri itu melalui narasumber berbagi praktik baik. Jadi untuk memperoleh inspirasi tadi saya sudah sebutkan ya, tentang penerapan kurikulum Merdeka, kepala satuan pendidikan atau penggerak komunitas yang dapat mengundang narasumber berbagi praktik baik di komunitas, untuk datang ke komunitas belajar ataupun ke satuan pendidikan ya, untuk sharing bagaimana praktik baik yang mereka lakukan di satuan pendidikan mereka, di sekolah-sekolah mereka, untuk mungkin bisa menginspirasi guru-guru di sekolah lain seperti itu. Pemerintah juga menyiapkan seri webinar seperti itu. Seri-seri webinar ini prosesnya adalah bagaimana ketika sekolah itu masih memerlukan informasi tambahan mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kita juga sekolah-sekolah atau satuan pendidikan itu bisa mengikuti seri webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Lantas beberapa seri webinar ini juga dapat diakses di platform Merdeka Mengajar. Jadi seri webinar itu masuk ke dalam platform dan bisa diakses kapanpun, jadi bisa diulang-ulang gitu. Jadi inilah sebenarnya salah satu yang nilai positif yang harusnya bisa kita tangkap ya dengan skema-skema seperti ini. Lantas dukungan berikutnya yang kelima itu ada namanya istilahnya mitra pembangunan. Jadi mitra pembangunan ini adalah sebenarnya suatu bentuk bagaimana pemerintah memberikan kesempatan ya kepada masyarakat yang peduli terhadap pendidikan tentunya untuk menjadi mitra pembangunan. Apa sih mitra pembangunan? Mitra pembangunan itu bisa dari lembaga organisasi, dari dunia usaha, dunia industri ataupun dunia industri yang secara mandiri, sekali lagi secara mandiri dapat mendukung pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Kenapa saya tekankan secara mandiri gitu ya? Jadi memang mitra pembangunan yang kita maksud di sini adalah mereka itu membiayai sendiri langkah yang mereka lakukan dalam melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum Merdeka seperti itu. Yang kedua, mungkin juga perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, salah satu mungkin ya syarat atau apa gitu ya dari mitra pembangunan bahwa ini adalah non-profit oriented dan mereka tidak artinya memang ini adalah kita murni untuk bagaimana memajukan pendidikan seperti itu. Yang terakhir itu dukungan yang diberikan oleh pemerintah itu adalah melalui pusat layanan bantuan atau helpdesk yang bisa diakses oleh guru-guru atau kepala sekolah seandainya ada hal-hal yang mereka ingin tanyakan gitu. Jadi pemerintah sudah mempersiapkan kanal untuk mereka bertanya melalui pusat layanan bantuan helpdesk tadi. Jadi kurang lebih itu tadi ada 6 dukungan bagaimana pemerintah mendukung satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka, terutama yang mengambil kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri ya. Kalau sekolah perdana kan memang diwajibkan ke kurikulum Merdeka, tapi mereka mendapatkan pendampingan ya dari pemerintah. Kalau ini tuh justru menariknya di sini sebenarnya implementasi kurikulum Merdeka mandiri ini, karena memang ini adalah secara tidak langsung ada perubahan, bagaimana merubah mindset ya, bahwa kita tuh harus belajar, guru itu memang harus terus belajar. Bagaimana cara Ibu Andra sebagai seorang guru dan mungkin di sekolah ya mengupdate pengetahuan tentang kurikulum Merdeka ini sendiri? Ya, jadi kalau saya sendiri awalnya tadi yang saya bilang Kak bahwa saya mengawalinya dari platform Merdeka Mengajar.
Gitu. Dari platform Merdeka Mengajar itu saya mencoba mengikuti pelatihan mandiri. Jadi setelah kita melakukan pelatihan mandiri, itu ternyata kita harus melakukan aksi nyata. Di mana aksi nyata itu kita harus berbagi kepada rekan-rekan guru. Jadi bukan hanya kita belajar tapi kita berbagi. Jadi kalau slogannya guru penggerak itu, jadi kita akan tergerak. Ya. Kemudian kita bergerak dan kita harus menggerakkan orang lain agar mau bergerak juga. Gitu. Jadi dari platform Merdeka Mengajar itulah akhirnya sekolah membentuk komunitas sekolah yang tadi seperti Pak Aswin bilang bahwa komunitas-komunitas itu harus dibentuk. Jadi kepala sekolah mempercayakan kepada saya yang mungkin udah mengetahui lebih dulu dibanding teman-teman yang lain untuk menjadi ketua komunitasnya. Kemudian menggerakkan teman-teman untuk membuka platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, setelah saya mengikuti platform Merdeka Mengajar pelatihan mandiri, saya tidak menyangka saya diminta untuk menjadi teman penggerak. Jadi saya bergabung dengan teman penggerak platform Merdeka Mengajar bersama guru-guru se-Indonesia. Dari situ kita banyak sekali belajar untuk berkomunikasi, termasuk seperti yang tadi Pak Aswin bilang lagi, narasumber webinar gitu. Nah, setelah menerapkan itu, apa dampak yang paling dirasakan oleh Ibu Andra? Dampak yang paling saya rasakan adalah saya merasa saya sekarang sudah tidak terlalu, kan kalau dulu kompetensi dasarnya ini harus tuntas di kelas 1 gitu kan. Kalau sekarang per fase Kak. Jadi saya merasa dibebaskan untuk mengatur proses pembelajaran saya. Kemudian semakin saya mempelajari, semakin saya menarik gitu kan untuk mempelajari kurikulum Merdeka ini karena pemerintah itu memberikan ruang yang luar biasa kepada guru. Seperti kalau di kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi artinya kita menyajikan pembelajaran bukan hanya satu kegiatan. Biasanya guru menjelaskan yang tadi Kak Val bilang kan, menjelaskan, anak-anak hanya mendengarkan. Kalau sekarang tidak, kita membagi murid melalui asesmen awal seperti yang tadi dijelaskan Pak Aswin, kita lakukan dulu asesmen awal. Anak-anak ini kemampuan kognitifnya sampai di mana, kemudian minatnya di mana. Jadi di implementasi kurikulum Merdeka ini memang itu sih Kak yang menurut saya luar biasa, kita bisa sebagai guru itu mengeksplor kemampuan kita untuk merancang skenario pembelajaran yang menarik untuk murid. Luar biasa ya Pak. Jadi ternyata ada dampak positif juga buat guru ya Pak ya, lebih tergerak tadi. Nah, jadi ini sharing nih buat semuanya. Ini kan berbagi pengalaman yang mudah-mudahan menginspirasi guru-guru yang lain yang menyaksikan podcast kita kali ini. Nah Pak, ini kan kalau kita dengar cerita dari Bu Andra itu luar biasa ya, sudah bisa berjalan dengan baik gitu. Nah kira-kira kalau misalnya nih para guru yang menyaksikan podcast kita ataupun sekolah kemudian tertarik untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, ini bagaimana caranya? Ya, baik. Jadi ada beberapa langkah memang yang harus dilakukan oleh sekolah atau satuan pendidikan jika mereka ingin menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi memang untuk tahun ajaran 2023-2024, jadi kepala satuan pendidikan dapat mendaftarkan sekolah satuan pendidikan ya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi sekali lagi memang ada kata kunci mendaftar pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar seperti itu. Nah ini tentu ada salah satu hal yang perlu diketahui bahwa memang pastikan mereka sudah mempunyai akun belajar.id. Saya rasa harusnya sekolah-sekolah sudah paham ketika bicara akun belajar.id itu apa gitu ya. Cuman hanya masalahnya itu kadang-kadang sudah punya tapi tidak diaktifasi atau sudah lama tidak digunakan. Nah ini kan sebenarnya bagian dari pembelajaran kita juga ya. Jadi tadi dari setelah punya akun belajar.id itu nanti yang akan pertama harus dicek dulu nih ketersediaannya akun secara mandiri. Jadi sekolah melakukan pengecekan ya, yang tadi saya katakan akun belajar.id melalui laman https belajar.id. Lantas diunduh platform Merdeka Mengajar di Google Play. Jadi memang platform Merdeka Mengajar ini bisa diunduh ya di Google Play atau diakses melalui https guru.kemdikbud.go.id. Jadi nanti bisa akses ke sana. Jadi sekolah dapat mempelajari dulu materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep dari kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar tadi. Jadi dipelajari dulu untuk memastikan bahwa saya sih siap nggak nih gitu ya. Jadi ini dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi jangan sampai nanti sudah mendaftar, waduh ternyata kondisinya seperti ini gitu ya. Jadi ini kembali saya katakan di tahun 2023 ini masih menjadi opsi dan
sekolah dipersilahkan untuk melakukan evaluasi, merefleksikan dirinya ketika nanti mempelajari bagaimana kurikulum merdeka dan sebelum akhirnya memutuskan bagaimana sekolah itu akan melaksanakan kurikulum merdeka. Jika memutuskan untuk menerapkan kurikulum merdeka, tentu Kepala Satuan Pendidikan akan diminta untuk mengisi kuesioner. Jadi sebenarnya nanti tinggal diikuti sih, sebenarnya ada tahapan-tahapan yang harus diikuti ya. Jadi ada mengisi kuesioner singkat dan menentukan pilihan dalam halaman pendaftaran kurikulum merdeka di platform Merdeka Mengajar tadi. Jadi berdasarkan hasil kuesioner tersebut, Kemendikbudristek akan menyiapkan skema opsi penerapan kurikulum merdeka. Ya, jadi Kepala Satuan Pendidikan dapat memilih tadi yang ada 3 tadi ya, mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Jadi nanti itu menjadi opsi penerapan sesuai dengan karakteristik dari satuan pendidikan masing-masing. Jadi seperti itu mungkin beberapa tahapan dari bagaimana ketika satuan pendidikan atau sekolah ingin mendaftar untuk menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Oke, terima kasih penjelasannya Sama. Pak Aswin. Nah, itu jadi sahabat Dikbud dan juga semua yang menyaksikan podcast kita kali ini. Tadi kita sudah belajar ya mengenai apa itu kurikulum merdeka. Nah, setelah ini kita akan banyak lagi bicara mengenai kurikulum merdeka karena ternyata masih ada miskonsepsi ya Pak mengenai implementasinya. Nah, juga nanti akan kita gali lebih banyak lagi praktik baik apa yang sudah dilakukan di SDN Pulau Gebang 02 dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Oke, bicara mengenai miskonsepsi, saya akan ke Pak Aswin terlebih dahulu ya Pak. Ini kita tahu bahwa ada beberapa miskonsepsi di lapangan nih, bahwa kurikulum merdeka itu bebas, tapi tanpa rambu-rambu yang jelas arahnya kemana. Nah, bagaimana ini Pak? Ya, baik. Kita memahami ya, memang dalam perkembangannya masih ada beberapa miskonsepsi yang berkembang di masyarakat tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka ini dilaksanakan. Jadi sebenarnya merdeka dalam implementasi kurikulum merdeka adalah mandiri dan reflektif ya. Tadi sudah beberapa kali disebutkan juga oleh Bu Andra bagaimana secara tidak langsung ini mendorong guru untuk terus belajar secara mandiri tadi ya di platform dan sebagainya. Jadi satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka itu kan memang berdasarkan kesiapannya tadi ya Kak Val ya, tadi kita sudah sampaikan itu. Jadi memang ada prinsip-prinsip terkait implementasi kurikulum merdeka yang sebenarnya tertuang dalam panduan-panduan kurikulum merdeka. Nah pertanyaannya apakah guru-guru atau kepala sekolah itu sudah mempelajari panduan-panduan kurikulum merdeka itu. Dan jadi dari proses pembelajaran di kurikulum merdeka itu kan ditujukan untuk mewujudkan pembelajaran siswa yang holistik ya dan kontekstual tadi. Tidak hanya kompetensinya tapi juga karakteristiknya seperti itu ya. Sehingga pembelajaran semakin bermanfaat dan bermakna bagi siswa bukan hanya sekedar dalam menghafal materi saja. Jadi kalau dikatakan tanpa arah sebenarnya juga tidak, karena memang sebenarnya sudah ada panduan-panduan dan apalagi tadi sudah dijelaskan di platform ya. Platform itu kan sebenarnya bisa dipelajari berbagai hal tentang kurikulum merdeka gitu ya. Nah inilah mungkin yang bisa menjadi hal positif yang sebenarnya menjadi autokritik mungkin buat kita, mungkin buat saya juga bahwa sejauh mana kita terus mau belajar. Jadi kalau kita terus mendalami, oh ternyata ada di sini, oh ternyata ada di sini gitu. Kadang-kadang itu yang mungkin menjadikan miskonsepsi itu timbul di lapangan. Oke, jadi walaupun namanya merdeka, tapi tetap ada panduannya di platformnya tadi Pak ya. Di antaranya di platform. Terima kasih Pak Aswin sudah menjelaskan kepada kita semua mengenai. Kalau Bu Andra sendiri di sekolah, bagaimana cara guru-guru menerapkan kurikulum merdeka? Ya, baik Kak. Untuk kurikulum merdeka ini, guru-guru berawal dengan cara berdiskusi, menentukan capaian pembelajaran, kemudian menentukan capaian pembelajaran ini kita bedah menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini kita bedah lagi alurnya seperti apa. Seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa kurikulum merdeka ini kan per fase. Gitu. Capaian pembelajarannya juga per fase. Jadi dari capaian pembelajarannya kita bedah dulu, kemudian kita tentukan alurnya. Setelah ditentukan alurnya, barulah ibu guru membuat modul. Nah, karena di sekolah saya itu baru menerapkan mandiri berubah, maka sekolah saya masih mengadaptasi dari modul ajar yang disediakan oleh platform Merdeka Mengajar. Dari situ kita baca, kemudian kita modifikasi, kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah dan karakteristik peserta didik.
Kemudian untuk pengimplementasiannya kita melakukan kegiatan asesmen awal seperti yang panduan yang diajarkan, bahwa di asesmen awal itu kita melakukan diagnostik kepada murid melalui aplikasi Google Form mungkin, atau Quizzes atau apapun itu yang bisa kita manfaatkan untuk mendata murid kita minatnya ke mana gitu. Nah dari situlah baru guru-guru menyiapkan media dan alat peraga yang bisa disesuaikan dengan keadaan sekolah gitu. Jadi seperti Pak Aswin bilang bahwa tidak perlu biaya, sebenarnya kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah, aset lingkungan, aset orang tua. Bisa jadi orang tua itu kita jadikan narasumber. Seperti kemarin yang terjadi di sekolah kami, ada orang tua yang bekerja di pemadam kebakaran, maka anak-anak diajarkan tentang bagaimana memadamkan api dari narasumber kita, yaitu orang tua murid kita sendiri gitu kan. Dengan kita menggali aset-aset apa yang ada di sekolah, kita bisa memanfaatkan itu sebagai sumber pembelajaran untuk anak-anak. Jadi Seperti intinya memanfaatkan apa yang ada, Betul sesuaikan sekali. kembali dengan kondisi yang ada di sekolah saat itu. Nah, Pak Aswin, selain bicara mengenai miskonsepsi soal penerapan dan rambu-rambu kurikulum Merdeka, ada juga miskonsepsi lain, yaitu bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 memerlukan dana yang besar. Nah, ini bagaimana Pak Aswin? Baik, ini menarik ya, perlu juga kita klarifikasi juga pada kesempatan ini nih buat Bapak Ibu guru dan kepala sekolah gitu ya. Jadi P5 itu kan pada prinsipnya adalah fokus ya untuk penguatan dimensi profil pelajar Pancasila seperti itu, yaitu di karakter siswa. Jadi bukan berfokus pada menghasilkan produk ya. Jadi jangan nanti kita orientasinya selalu ketika kita bicara project penguatan profil pelajar Pancasila, udah ada kata project itu, wah orientasinya wah harus ada dana segala macam. Sebenarnya tidak. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Andra bagaimana kita bisa mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada di sekolah. Itu pun bisa menjadi sesuatu yang sangat positif ya. Jadi di penyelenggaraan proyek ini bisa dilakukan sesuai dengan konteks dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Jadi tidak harus selalu yang berdana besar segala macam seperti itu ya, sehingga sekolah bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Ini kan sangat menarik sebenarnya. Sekolah juga dapat melibatkan masyarakat dan dunia kerja ya, atau dunia usaha. Tadi ya. Bu ada cerita soal Pemadam kebakaran sebagai dari narasumber ya. memanfaatkan orang tua itu kan sangat menarik sebenarnya kan untuk merancang dan menyelenggarakan program P5 tadi. Jadi sifatnya gotong royong lah seperti itu, dan dapat melibatkan ekosistem pendidikan yang ada di sekitarnya, seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, kalau di sekolahnya Ibu Andra bagaimana penerapan P5 ini? Contohnya seperti apa? Jadi di sekolah saya itu karena kita mandiri berubah, tentunya kita masih perlu belajar lagi bagaimana penerapan P5. Nah, kemudian kami guru-guru mencoba mendatangi salah satu sekolah yang memang ditunjuk oleh pemerintah menjadi sekolah penggerak. Bagaimana sih cara merancang modul P5. Jadi sebelum kita mempraktekkan P5, kita harus membuat modul ajarnya dulu, modul P5. Di dalam modul P5 itu tentunya disusun beberapa rangkaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan awalnya itu misalnya di minggu pertama itu kita alokasikan, kalau di sekolah saya itu seminggu itu 2 jam pembelajaran atau 2 kali 35 menit. Nah, itu kita laksanakan urutan-urutannya. Sekolah kami mengangkat 2 tema pada tahun 2022-2023 ini. Di semester 1 kami mengangkat kearifan lokal, yang di semester 2 kita mengangkat kewirausahaan. Nah, dari kearifan lokal ini akhirnya kita membentuk modul untuk P5, di mana modul-modul itu kita susun untuk dilaksanakan selama 1 semester. Pada 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Jadi guru-guru menyusun modul ini tentunya dengan mengadaptasi dari sekolah penggerak yang ada di lingkungan kami. Jadi di pertemuan pertama kita mulai dari pertanyaan pemantik kepada murid. Apa yang kalian tahu tentang budaya Jakarta? Karena sekolah saya berada di Jakarta, maka kita tanya dulu ke anak-anak, budaya Jakarta apa yang kalian ketahui? Setelah anak menjawab, kemudian mendiskusikan secara klasikal, kemudian guru menugaskan kepada anak-anak untuk mewawancarai orang tua. Apa saja budaya Jakarta yang ada di lingkungan sekitar yang diketahui oleh orang tua. Kemudian di pertemuan berikutnya kita diskusikan lagi. Benar tidak, sama tidak antara yang dijawab oleh murid dengan yang dijawab orang tua, atau ada yang bertambah. Kemudian setelah itu guru menyajikan video-video pembelajaran di mana video itu menyajikan budaya yang ada di DKI Jakarta. Jadi proses P5 inilah yang memang diharapkan bisa mengangkat karakter murid, bukan hanya
pemahaman, bukan hanya ingatan, tapi anak-anak benar-benar memahami secara mendalam. Setelah pertemuan yang ketiga ini, membuat video, akhirnya kita ajak anak-anak untuk berdiskusi. Kalian ingin membuat proyek apa, Nak? Kita pengen bikin ondel-ondel, Bu, gitu kan? Ya, kemudian bu gurunya nih yang harus kreatif, carilah di YouTube kan banyak tuh bagaimana cara membuat ondel-ondel dari barang yang tidak terpakai gitu. Akhirnya terinspirasi ini, Kak. Nah ini ya, makanya ini mungkin buat yang menyaksikan podcast kita bisa melihat ya, ini adalah beberapa hasil kerja praktek dari anak-anak di SDN 2 Gebang ya, Bu. Nah, murid-murid ini juga kita berikan keleluasaan. Apakah mereka ingin bekerja sendiri atau ingin bekerja kelompok, itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk yang ondel-ondel ini anak-anak memilih sendiri karena ini termasuk lumayan mudah. Nah, kemudian ditanya lagi di pertemuan berikutnya, kita akan membuat apa lagi, Nak, budaya Betawi yang ingin kalian buat. Kemudian mereka ingin membuat rumah adat Betawi. Kemudian rumah adat Betawi ini prosesnya tidak mungkin 2 jam pembelajaran gitu. Itu akan bertahap di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena ini lumayan rumit, anak-anak memilih untuk kerja secara berkelompok gitu. Kemudian yang terakhir, akhirnya anak-anak itu ingin, sebelum terakhir, anak-anak itu ingin mengenal permainan tradisional. Jadi anak-anak mengenal bentengan, di mana guru-guru juga terlibat untuk bermain bersama murid. Jadi permainan-permainan tradisional itu dipraktekkan di lapangan gitu. Seru pasti ya. Jadi anak-anak nggak cuma mendengarkan, tapi juga memperagakan ya. Jadi benar-benar betul sekali. supaya mereka belajar dan merasakan. Kalau anak-anak kita sekarang kan gadget ya. Anak-anak senangnya gamesnya itu online. Tapi setelah kita perkenalkan bahwa budaya kita ada loh permainan yang menyenangkan, tapi bukan hanya menyenangkan, tapi bisa mengolah pikiran, olah rasa, olah karsa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Gitu. Jadi ketika melakukan permainan tradisional itu, mereka akhirnya tahu, oh ternyata permainan seru itu bukan hanya games online gitu. Kemudian yang terakhir kita ajak lagi, anak-anak mau bikin apa lagi? Makanan tradisional dong, Bu. Nah, makanan tradisional ini kita libatkan ke orang tua murid. Siapa di rumahnya yang mamanya jualan gado-gado gitu. Dimasakin semua satu kelas? Satu kelas, iya nanti kita praktekin. Jadi orang tua bantu membuatkan bumbu kacangnya, mempraktekkan depan anak-anak. Nah anak-anak nanti tinggal menyajikannya. Lontongnya, sayurnya nanti tinggal nuang-nuangin lah. Jadi penyajiannya anak-anak gitu. Tapi untuk proses pembuatannya tetap masih dibantu oleh orang tua dan guru gitu. Kemudian ada lagi anak kelas 1 pilih, Bu, saya pengen tahu Bu bir peletok itu apa. Mereka penasaran bir peletok itu apa. Nah ini sekalian saya contohin ya, Kak. Jadi di bir peletok ini anak-anak diperkenalkan dengan bumbu dapur. Mulai dari kayu manis, kemudian ada kapulaga, ada cengkeh, ada jahe, kemudian ini ada kayu secang, kemudian ada gula. Jadi anak-anak diajarkan untuk menyemplungkan semua bahan-bahannya. Kemudian setelah itu kita tunggu, kita siapkan pancinya, airnya sampai mendidih, baru kita terakhir itu masukin gula. Kalau yang lainnya ini kita masukkan secara bersama. Nah, baru yang terakhir gula pasir. Setelah itu dicobain, kalau misalnya rasanya kurang pedas, kita tambahkan jahe. Kalau warnanya kurang pekat, kita tambahin kayu secang gitu. Jadi dari kegiatan itu kan anak sekalian bukan hanya proyek tapi bereksperimen juga kan. Oh kurang warna nih Bu, berarti ditambahin ini gitu. Jadi juga kalau misalnya udah ahli, dia bisa mungkin ini tadi ya, ada nilai-nilai kewirausahaan juga di sini. Betul sekali. Mereka bisa jadi pengusaha ini nanti nih ya. Iya. Nah sahabat Input, ini kita bicara lagi, ada lagi nih hal-hal yang juga mungkin menjadi miskonsepsi nih Pak ya, terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Nih, implementasi kurikulum Merdeka memerlukan bimbingan teknis berjenjang secara luring, secara konvensional dari pusat. Nah, padahal tadi kita udah bicara ya Pak, sebenarnya kan ini sudah disediakan platformnya. Jadi sebenarnya mungkin bisa kok siapa saja dari mana saja ya Pak. Nah, Pak Aswin sendiri memandangnya bagaimana tentang miskonsepsi ini? Ya, benar. Ini jadi memang salah satu yang juga perlu kita luruskan gitu ya, bahwa sebenarnya di kurikulum Merdeka ini memang tidak ada pelatihan secara berjenjang seperti mungkin yang dulu kan ada pelatihan-pelatihan tidak. Jadi karena proses belajar juga sudah bisa dilakukan melalui pelatihan mandiri yang ada di platform yang Merdeka Mengajar yang tadi saya sempat sebutkan. Kenapa sih juga kita
pembelajaran itu kan kita terpusat ke sumber di platform Merdeka Mengajar agar informasi yang sampai itu juga tidak bias gitu ya. Tentang konsep, tentang pemahaman kurikulum Merdeka. Kenapa kita terpusat di salah satu sumber. Jadi sumbernya itu boleh dikatakan adalah, mohon maaf, mungkin sumber-sumber yang sudah terkurasi gitu ya. Jadi sehingga prinsip-prinsip dan konsep-konsep kurikulum Merdeka itu tidak bias. Ini juga yang sebenarnya untuk meminimalisir terjadinya miskonsepsi yang lain gitu ya. Jadi kenapa ini yang kita harapkan dari memang pelatihan mandiri melalui platform ataupun di komunitas belajar seperti itu. Iya, jadi jangan ragu-ragu, langsung cek di platformnya ya Pak Iya, ya. Oke, nah ini saya sekarang ke Bu Anda dulu nih. Ada beberapa kekhawatiran guru terkait jam pelajaran di kurikulum Merdeka seperti P5 yang tidak diakui. Nah, apakah itu benar atau bagaimana Bu Andra? Baik Kak, yang saya ketahui bahwa P5 itu diakui, tapi memang kalau di sekolah saya, karena sekolah saya mandiri berubah, jadi yang memang berubah 100% itu kan baru kelas 1 dan 4. Nah di Dapodik itu yang baru masuk untuk jam mengajarnya memang di kelas 1 dan 4 P5-nya diakui. Di kelas 2, 3, 5, 6 itu memang belum masuk di dalam penghitungan jam mengajar guru, tapi guru-guru kami sepertinya senang melaksanakannya walaupun tidak dihitung gitu, karena bagi kami pelaksanaannya itu memang menarik sekali dan anak-anak sangat antusias ketika melakukan proyek. Jadi menurut saya itu bukan menjadi suatu permasalahan sih gitu Kak. Oke. Jadi sudah jelas ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada keengganan ya melaksanakan P5 ini di sekolah masing-masing. Nah, Pak Aswin, kalau terkait dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah ya, karena kan kita ketahui ini kan sebenarnya memang diperkenalkan untuk dilaksanakan. Nah, apakah setiap daerah itu wajib untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Ada miskonsepsi bahwa daerah itu menyeleksi sekolah-sekolah untuk menjadi pilot program implementasinya. Kemudian juga ada miskonsepsi bahwa daerah ini mewajibkan implementasi kurikulum Merdeka terutama di tahun 2023 dan membuat SK-nya sendiri. Bagaimana dengan hal ini, Pak? Jadi memang tadi kita sudah sebutkan juga bahwa untuk implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri itu tidak ada kewajiban gitu ya. Jadi implementasi kurikulum Merdeka harus berdasarkan kesiapan dan kemauan dari satuan pendidikan itu sendiri setelah mereka melakukan. Tentu mereka mempelajari ya kurikulum Merdeka, kita sudah mensosialisasikan, mereka mencoba mengevaluasi bagaimana kesiapan mereka dan itu dikembalikan kepada satuan pendidikan apakah mereka akan mengikuti implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri dan tentu kalau mereka memutuskan itu mereka akan melakukan proses pendaftaran seperti itu ya. Nah mungkin agar tidak miskonsepsi juga di lapangan, memang ada yang istilahnya kurikulum Merdeka yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau sekolah penggerak ya. Kalau itu kan memang sekolah penggerak yang memang melaksanakan kurikulum Merdeka. Tapi kalau konteks implementasi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan secara mandiri itu memang dikembalikan kepada kesiapan sekolah dan tidak diwajibkan seperti itu ya, Kak Fea. Lantas juga sekali lagi merupakan pilihan. Jadi tadi ada masalah SK juga ya. Jadi Ya, SK. betul. Jadi kalau SK itu sebenarnya dikeluarkan oleh kepala BSKAP ya, Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Nah, itulah nanti yang menjadi dasar SK dari kepala BSKAP itu yang nanti menjadi dasar bagaimana di Dapodik kita melakukan penyesuaian data kurikulumnya. Apakah sekolah masih menggunakan kurikulum 13 atau sekolah nanti menggunakan kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi kalaupun daerah mengeluarkan SK, saya rasa itu memang ya mungkin itu untuk kepentingan internal di sana. Saya rasa kalau untuk yang skema yang kita lakukan di pusat ini SK-nya dikeluarkan oleh kepala BSKAP seperti itu. SK untuk sekolah yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Oke. Apakah ada syarat tertentu nih, misalnya untuk kelengkapan Sarpras bagi sekolah yang akan melaksanakan kurikulum Merdeka, Pak Aswin? Ya, jadi kalau kriteria satuan pendidikan untuk mendaftar kurikulum Merdeka itu kan sebenarnya hanya satu ya kalau boleh dibilang prinsipnya ya. Mereka memang berminat dan siap untuk menerapkan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi kalau dikatakan ada syarat Sarpras, syarat yang akreditasi harus A segala itu tidak. Jadi bagaimana? Jadi Kemendikbudristek itu percaya ya bahwa kesediaan kepala sekolah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing di satuan pendidikan menjadi kunci dari keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum Merdeka itu. Jadi kurikulum Merdeka dapat diterapkan di semua satuan pendidikan
tidak terbatas di sekolah yang memiliki sarana prasarana yang lengkap atau yang di daerah perkotaan gitu ya. Jadi ini semua bisa, tadi kan di awal juga sudah kita sebutkan ya, bisa diterapkan dalam kondisi yang apapun karena kurikulum Merdeka itu fleksibel, menyesuaikan juga dengan kondisi satuan pendidikan. Seperti itu Kak Vel. Oke, nah terkait perangkat belajarnya sendiri bagaimana Pak Sun? Apakah sekolah wajib membuat tujuan pembelajaran, lalu alur tujuan pembelajaran dan modul ajarnya? Iya, tadi kita ada beberapa jalur dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka ya. Ada mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Jadi kalau kata-katanya apakah wajib membuat, jadi sebenarnya RPP itu kan dibuat guru selama selama tahun ajar berjalan ya. Jadi tidak di depan dulu dibuat semua gitu langsung selesai, tidak. Jadi dalam selama tahun berjalan ya, mungkin nanti dari Mbak Andra bisa menambahkan. Karena pembelajaran yang dirancang perlu turut memperhatikan perkembangan peserta didik seperti itu. Jadi fokusnya bukan pada format ya, bukan pada formatnya tapi memastikan bahwa isi modul dan modul ajar atau RPP itu membantu guru mengaitkan antara tujuan pembelajaran tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Andra dengan materi pembelajaran dan proses asesmennya. Belum lagi kan tadi juga sudah disebutkan sebenarnya di platform Merdeka Mengajar itu juga pemerintah menyiapkan perangkat-perangkat ajar ya yang bisa menjadi inspirasi guru-guru atau bisa digunakan oleh guru-guru satuan pendidikan untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan nih ya buat yang masih tadi ada miskonsepsi tentang kurikulum Merdeka. Nah sekarang saya ke Bu Anda nih, kalau misalnya boleh nggak Ibu ceritakan bagaimana perbedaan cara mengajar guru sebelum mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan setelahnya? Oke. Kalau sebelum mengimplementasikan kurikulum Merdeka, guru biasanya menggunakan satu metode, misalnya pada saat ini kita mau menggunakan metode apa, kemudian medianya satu. Misalnya medianya audiovisual, jadi semua murid kita kasih audiovisual. Kemudian kita kasih lembar kerja siswa dengan soal yang jenisnya sama. Nah itu kurikulum sebelumnya. Nah di kurikulum yang sekarang itu kita bisa bervariasi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya diferensiasi. Diferensiasi itu ada berbagai macam, ada diferensiasi kognitif kemampuan murid atau tingkat levelnya, kemudian diferensiasi kontennya mau audio, visual atau audiovisual, kemudian diferensiasi media, kemudian diferensiasi produk. Gitu. Jadi memang diferensiasi inilah yang membuat kurikulum Merdeka ini berubah daripada kurikulum sebelumnya. Jadi murid-murid dengan level kognitif yang kurang, yang tadi perlu intervensi khusus, itu bisa kita berikan soal dengan level yang lebih rendah. Misalnya contoh mudahnya adalah pada soal penjumlahan. Untuk anak kelas 1 itu penjumlahan di fase A sampai dengan 20. Ya, sampai dengan 20. Tapi ketika ada anak yang perlu intervensi khusus, kita tidak harus sampai 20. Kita cukup yang bisa pakai jari dulu. 2 tambah 3, 1 tambah 4, seperti itu. Kemudian yang levelnya lebih tinggi, antara puluhan dengan satuan. 12 tambah 7, 13 tambah 4, gitu. Kemudian yang levelnya lebih tinggi lagi, boleh nanti dicampur dengan yang puluhan dengan puluhan, yang 10 tambah 10 gitu. Begitu juga pengurangannya. Kalau di tahun 2022 kita masih mengadaptasi dari yang disediakan oleh pemerintah dari platform Merdeka Mengajar. Kemudian sedikit demi sedikit kita kasih catatan kecil di modul-modul yang kita download gitu kan. Kemudian di tahun 2023 rencananya karena kita sudah mulai belajar tentang diferensiasi itu tadi, kita akan mulai menyusun kira-kira guru itu kan sebenarnya tidak harus membuat, guru itu bisa mengadaptasi dari manapun. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi dan konten-konten yang ada di YouTube yang bisa kita ambil. Kemudian kita kita analisa mana yang cocok untuk anak audio, mana yang cocok untuk anak visual gitu. Kita pilah-pilah kemudian kita data. Gitu. Kita data, kemudian kita susun lagi asesmen-asesmen dengan berbagai macam asesmen gitu. Yang tadi saya bilang bahwa anak yang perlu intervensi khusus itu kita bikin satu asesmen. Nah, anak yang udah levelnya lebih tinggi kita bikin satu bindel soal. Jadi ketika mereka sudah selesai, gampang Bu, kegampangan. Oh, kita kasih soal yang ini. Kegampangan Bu, kasih soal yang ini gitu kan. Sampai akhirnya fase A itu yang harusnya misalnya diselesaikan oleh kelas 1, ternyata soal kelas 2 itu bisa diselesaikan oleh anak kelas 1. Itu kan bisa saja. Saking anak itu cerdas gitu. Akselerasi lah ibaratnya kalau dulu ya gitu. Jadi memang guru-guru itu memang harus mau meluangkan waktunya untuk mempersiapkan itu semua. Kalau dulu kita mungkin berpikir bahwa anak-anak itu harus tes tertulis.
ada anak kelas 1 yang belum bisa membaca dan menulis. Karena memang pemerintah tidak mewajibkan itu pada saat anak masuk kelas 1. Jadi apa? Bagaimana guru memberikan asesmen kepada murid tersebut? Nah, inilah kehebatannya di kurikulum Merdeka. Kita boleh memberikan pertanyaan secara lisan. Boleh memberikan pertanyaan secara anak-anak itu misalnya sukanya menggambar. Anak-anak itu boleh menggambarkannya pengetahuan yang telah mereka dapatkan dari ibu guru, dari apa yang mereka pelajari. Jadi semua asesmen itu tidak harus bentuknya tertulis gitu. Boleh tertulis kalau anak yang suka menulis, boleh menggambar untuk anak yang suka menggambar, boleh bercerita untuk anak yang suka cerita. Seperti itu. Boleh juga kalau anak sekarang kan sukanya video konten kreatornya, boleh membentuk video-video atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang kekinian. Karena anak-anak sekarang itu kalau kita bilang, anak-anak silakan membuat poster dengan gambar. Bagi mereka udah ketinggalan, Bu, kita udah jago pakai aplikasi ini gitu. Jadi anak-anak sekarang udah lebih hebat daripada gurunya, makanya pemerintah itu memberikan diferensiasi kepada anak. Jadi dibebaskan anak-anak mau mengumpulkan tugas dalam cara apapun, yang penting apapun yang mereka sampaikan itu adalah sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus mereka selesaikan. Oke, baik, terima kasih Bu Andra sudah menjelaskan. Tadi kita belajar banyak praktek-praktek yang sudah dilaksanakan di sekolah Ibu, dan juga Pak Aswin nih sudah menjelaskan kepada sahabat Digbud mengenai miskonsepsi yang berada di lapangan. Nah, jadi sahabat Digbud, jangan tunggu lagi, segera pelajari kurikulum Merdeka dan persiapkan sekolah Anda untuk mendaftar implementasi kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Sahabat Digbud dapat juga membuka situs kurikulum.kemdikbud.go.id, ada juga di Instagram @kurikulum.merdeka, serta jangan lupa mengunduh aplikasi platform Merdeka Mengajar, dan tentunya di media-media sosial Kemendikbudristek, ada juga Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Nah, tentunya saya akan berterima kasih dulu nih kepada narasumber kita pada hari ini. Ada Pak Aswin, ada Bu Andra yang sudah berbagi bersama kita semua. Nah, tapi sebelum kita tutup nih, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan? Baik, terima kasih. Jadi dari saya mungkin ingin mengatakan bahwa kurikulum Merdeka itu kan memberikan keleluasaan ya kepada pendidik untuk bersama-sama menciptakan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar murid. Jadi tujuan kita adalah bagaimana murid mendapatkan manfaat yang maksimal dari program Merdeka Belajar ini. Amin. Terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu Andra. Iya. Untuk rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, pesan saya adalah bangkitkanlah motivasi dalam diri kita agar kita mau tergerak, bergerak, dan menggerakkan agar pendidikan di Indonesia semakin maju. Nah, tentunya sebelum saya menutup acara ini, kalau tadi di awal kita sudah pantun, jangan lupa terakhir kita juga pantun dong ya. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli baju dan sepatu. Barang siapa ingin pendidikan Indonesia maju, implementasi kurikulum Merdeka tak perlu ragu. Iya, tepuk tangan boleh semuanya buat semua guru-guru di Indonesia, dan juga mudah-mudahan kurikulum Merdeka ini benar-benar bisa diimplementasikan dan juga memberikan suatu fleksibilitas dan juga keluasaan bagi sekolah sehingga akhirnya benar-benar memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Pak Aswin, terima kasih Bu Andra sudah berbagi bersama kita semua, dan juga tentunya kepada semua sahabat Digbud. Terima kasih sudah mengikuti podcast kita dari awal hingga akhir ini, dan juga jangan lupa masih ada serangkaian webinar, podcast, dan lainnya untuk mendukung persiapan pendaftaran kurikulum Merdeka pada silaturahmi Merdeka Belajar di akhir Januari dan bulan serentak bergerak yang akan dilaksanakan pada Februari 2023. Akhirnya saya Valerina Daniel undur diri, sampai jumpa, dan juga salam Merdeka Belajar.